Nah, ini teman-teman, ini purchase kontrak, bentuk purchase kontrak atau purchase order, sales kontrak sama aja ya. Yang penting tuh namanya order aja gitu ya. Apa aja yang mau dinamain apa aja lah ya. Gitu soalnya sebetulnya yang kuat ya LC nanti habis ini ya. Nah, ini satu ini ini bisa aja disebut proforma LC, bisa lah gitu ya. Tapi LC itu nanti dari bank soalnya. Itu yang paling kuat, jadi kita yakin akan pembayarannya kan kalau LC. Terus bentuknya macam-macam, tiap perusahaan tuh beda-beda, tapi prinsipnya tuh ini poin yang ada di sini nih, poin-poin itu biasanya itu yang prinsip aja ya. Satu biasanya buyer, nama buyer, alamatnya, terus seller, nama seller dan alamatnya, terus komoditinya itu komplit, komoditinya termasuk komponen-komponennya apa aja gitu ya. Terus unit price itu ada FOB, ada CNF, ada CIF. Kalau FOB Indonesian Port, free on board Tanjung Priok gitu ya misalnya. Nah itu ini apa? Freight-nya, biaya pengapalan itu buyer yang bayar gitu. Jadi free on board aja gitu. Terus kita nggak pusing nih ya soal unit price-nya karena ini apa, freight-nya kan buyer yang bayar, itu tergantung kita negonya makanya. Terus CNF, kalau CNF cost and freight itu freight-nya tuh kita yang bayar teman-teman. Kalau FOB tadi kan buyer yang bayar ya, kalau CNF kita yang bayar. Biasanya tulisnya tuh CNF Manchester atau CNF California gitu. Jadi freight-nya tuh kita yang bayar, makanya kita harus kalkulasinya freight-nya tuh harus include gitu di unit price. Terus CIF, kalau CIF cost, freight and insurance. Nah ini insurance sama freight kita yang bayar semua, itu harus include nanti kalkulasinya di unit price. Nah terus kuantitinya berapa, terus total amount berapa gitu loh. Terus shipmentnya kemana gitu. Terus time of delivery ini yang kita harus planning ya teman-teman, jadi jangan terlalu mepet. LC itu biasanya harus dikejar, kita jangan sampai kita nanti telat gitu. Late shipment kan nggak bisa dibayar nanti dokumennya ya kalau late shipment. Makanya ini kita harus planning nih time of delivery-nya pada waktu kontrak tuh benar-benar kapan gitu loh. Terus term of payment itu bisa by LC, bisa aja advance payment kalau mau bayarnya. Tapi biasanya sih nggak mau ya kalau suruh advance payment, kita cari yang aman. Kalau bayarnya nanti ini apa setelah barang datang jangan mau. Jadi harus ini aja, harus by LC atau advance payment. Karena kan kita nggak tahu bayarnya kan, kan bayarnya jauh, nggak tahu gitu. Nah, terus term of delivery itu bisa by air, bisa by sea. Kalau by air itu mahal sekali, itu biasanya buyer yang minta itu, mungkin dia butuh buat pameran atau buat apa gitu ya. Kalau bisa dia aja suruh bayar gitu kalau by air. Kalau by sea ya kita nego, kalau bisa dia yang bayar ya bagus. Tapi kalau sekalipun kita yang bayar kan, kalau by sea nggak terlalu mahal, kita ini apa harus include, harus kalkulasinya harus include di unit price ya. Terus order spec tuh sebetulnya order specification, yaitu ada mencakup shipping mark, ada modelnya bagaimana, terus resletingnya nanti mungkin bagaimana, kerahnya bagaimana, pokoknya ini aja order aja gitu, ordernya gimana kemauan buyer. Itu biasanya ada follow up-nya nanti khusus gitu yang ngerjain, yang follow up itu kan memfollow kemauan buyer gitu kan, mengikuti kemauan buyer itu ada biasanya. Itu mah terpisah dari kita, tapi ya ada sih hubungan, tapi nggak termasuk di LC ini. Kita perlunya nanti shipping mark harus sama gitu, sama inspection certificate nanti setelah biasanya kalau
udah 75% order, biasanya buyer datang, atau kalau enggak ya 50% selesai finish ya, biasanya buyer datang inspect gitu loh. Nah, keluarin inspection sertifikat itu nanti diminta di LC soalnya. Terus rimak. Nah, rimak ya apa aja kebutuhan kita yang minta dicantumkan di LC, atau kita ada perlu khusus apa itu rimak ya. Terus kalau buyer dokumen required ya biasanya yang dicantumkan di LC, tapi itu kita nggak terlalu care karena kan buyernya udah tahu kebutuhan dokumennya kan dia, karena untuk kepentingan clearance nanti di sana di pelabuhan tujuan ya. Itu jadi apa aja yang kita butuhkan dicantumkan di sini di remark ini. Kira-kira begitu, bentuknya mungkin beda-beda tiap perusahaan, tapi garis besarnya prinsipnya itu ya. Gitu aja. Kita lanjut ke LC yuk. Nah, ini sekarang LC ya teman-temannya, LC form. Bentuk LC itu macem-macem. Bentuknya mah masing-masing bank juga beda-beda ya mungkin ya, tapi klausulnya tuh begini gitu loh teman-teman. Jadi yang prinsipnya klausulnya tuh begini gitu. Yang mungkin nanti ada tambahan, mungkin apa ya, itu mah di luar yang prinsip gitu ya. Ini yang prinsip ya teman-teman ya. Itu sebetulnya ada page 1 sama page 2 karena nggak cukup aja tempatnya, karena saya kan ininya pakai HP jadi nggak cukup halamannya. Jadi tapi sebetulnya itu satu integral part ya, satu kesatuan gitu loh. Jadi saya satu-satu page 1 dulu, nanti baru page 2 gitu loh. Tapi itu satu kesatuan ya teman-teman ya. Nah, diingat ya. Nah, nanti saya bacain aja dulu. Ini yang page 1 dulu ya. Nanti yang bintang saya jelaskan tersendiri. Nah, ini saya bacain ini yang page 1 ya. Irrevocable atau revocable LC. Terus LC number and date. Terus terus sama total ini LC expired date. Expired date-nya kapan. Terus opening bank. Terus LC amount harus plus minus, nanti saya jelaskan. Terus applicant itu importernya, kalau beneficiary itu eksportir kita. Terus komoditinya harus lengkap, kalau kategori ya ditulis kategorinya berapa sama ininya komponennya ya. Terus quantity. Nah, terus shipmentnya dari mana ke mana. Terus port of loadingnya dari Tanjung Priok ke pelabuhan destinationnya mana. Nah, terus latest shipment date-nya kapan. Latest shipment date kita juga harus planning ya teman-teman, jangan sampai telat. Kalau telat nanti gak dibayar, tadi udah dijelasin ya. Nah, terus kita planningnya harus benar-benar tuh. Nah, ini yang saya bintangin itu irrevocable sama revocable tuh, kita milih yang irrevocable aja teman-teman. Karena apa, kalau irrevocable itu kan nggak bisa dibatalkan tiba-tiba kan. Kalau revocable nanti bisa dibatalkan gitu loh. Biasanya bank negosiasi juga udah mengantisipasi itu, karena dia pasti kan ada di pihak eksportir kan. Jadi dia pasti udah mengantisipasi dulu, pasti milih yang irrevocable gitu loh. Nah, terus yang ini LC amount teman-teman. LC amount harus plus minus. Apapun istilahnya ya, ada average, ada approximately, ada around, plus minus gitu. Ini apapun istilahnya, tapi harus ada toleransinya gitu loh, plus minus. Jadi mungkin ke atas boleh 5%, ke bawah boleh 5% atau 3%, itu nanti ada ketentuannya. Kalau approximately berapa persen, kalau around berapa persen, itu bank yang tahu gitu. Tapi pokoknya kita jangan mau kalau strict harus segitu gitu, jangan mau. Karena apa? Karena kan nanti ada shipping mark kan. Nah, shipping mark itu ada kartonnya kan, dari karton 1 sampai karton berapa gitu, ada karton numbernya. Terus ada isinya, satu karton tuh isinya 12 misalnya kan, di situ disebut. Terus rasionya misalnya 363, ini S3, terus M6, L3 misalnya. Terus kalau di total takutnya
kalau di total takutnya tuh nanti karton yang terakhir itu nggak bisa segitu gitu loh kan. Dia ngitung apa enggak kan nggak tahu, pokoknya dia asal strike aja gitu, padahal nggak sesuai gitu kan, bisa aja nggak sesuai sama packing listnya kan gitu. Nah nanti diskrepansi itu teman-teman, diskrepansi itu penyimpangan, nggak bisa dibayar lagi. Jadi kita mending plus minus. Kalau misalnya karton yang terakhir tuh nggak bisa satu karton, nggak bisa 363, nggak bisa isi 12 gitu, mendingan diilangin aja, asal jumlahnya ya segitu, plus plus di atas 5% atau di bawah 5% gitu ya, kurang 5% atau lebih 5% gitu loh teman-teman. Jadi kita harus ngitung shipping marknya itu nanti. Terus kalau misalnya karton yang terakhir mungkin bisa dihilangkan atau ditambah supaya pas satu karton, rasionya juga 363, tapi jumlahnya misalnya lebih pun nggak sampai 5% gitu, paling maksimal 5% gitu loh teman-teman. Jadi LC amount itu jangan mau kalau dia tulis strike harus gitu ya, dia nggak tulis strike, tapi kalau dia nggak tulis apa-apa itu takutnya dia strike gitu loh, minta segitu gitu. Jadi harus plus minus gitu ya teman-teman ya itu. Terus kayaknya yang lain nggak ada ini. Kita ke page 2. Nah sekarang yang page 2 ya teman-teman ya, yang ini LC, klausul LC yang page 2 ini merupakan kesatuan ya dari page 1 ya. Jadi integral part nih sama yang page 1, jadi nggak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena kan karena saya itu ininya pakai HP, jadi apa recordnya pakai HP, jadi kan susah, halamannya nggak cukup, makanya saya bagi dua gitu, page 1 sama page 2, tapi itu satu kesatuan gitu loh teman-teman. Nah yang page 2 itu ini klausulnya ya, transshipment, load atau not load, terus partial shipment, load atau not load, terus latest negotiation date, itu biasanya 14 hari, terus third party shipper itu load atau not load, acceptable atau enggak gitu ya. Terus dokumen required itu 3/3 original bill of lading itu dikeluarkan oleh pelayaran. Terus commercial invoice dikeluarkan oleh kita, oleh eksportir. Terus detail packing list dikeluarkan oleh eksportir. Terus certificate of origin itu dikeluarkan oleh Disperindak. Itu ada 3 sertifikat, ada ya nggak cuma 3 sih, saya tahunya 3 tapi mungkin ada ya yang lain. Itu certificate of origin itu ada form B, ada form A, ada form K, tapi ya karena kita ekspornya kita mengekspornya ke negara-negara tertentu yang membutuhkan itu, tapi nanti buyer juga pasti tahu karena ini kan semua ini dokumen required itu kan dibutuhkan untuk clearance barang, buyer pasti tahu gitu apa gitu yang. Nah ini nanti tapi saya jelaskan nanti. Form B, yang saya tahu form B, form A, sama form K. Form B itu biasanya itu umum ya, sertifikat of origin umum, jadi kita declare bahwa itu barang memang asli Indonesia, asal Indonesia gitu ya. Itu biasanya yang minta tuh Middle East, terus Afrika, terus mungkin Amerika Latin, gitu aja. Cuman kita declare aja bahwa itu memang barangnya origin Indonesia. Terus nanti biasanya mereka minta legalize dari notaris publik, biasanya gitu aja, mereka jarang memasalahkan. Terus form K juga nggak rumit, itu untuk Kanada khusus itu, tapi kita jarang sih, tapi nggak rumit itu. Terus yang agak rumit sedikit, tapi yang nggak rumit sekali, tapi ada ketentuan-ketentuan khusus, itu form A. Nanti saya jelaskan tersendiri. Kalau itu biasanya yang minta form A itu Eropa, Amerika, Jepang gitu biasanya ya yang minta form A itu. Nanti saya jelaskan lah ini apa, nanti yang form A saya jelaskan tersendiri. Terus visa commercial invoice itu hanya untuk USA. Itu nanti kita tulis kategori berapa gitu, barang-barang yang terkena kuota itu kebanyakan ya. Terus export license itu untuk khusus untuk Europe. Terus police insurance itu untuk yang
CIF term, yang nilainya tuh CIF gitu. Biasanya kan karena insurance-nya kita apply di sini di Indonesia ya, polisnya kan dari Indonesia, nah itu diminta di LC. Tapi kalau bukan CIF ya enggak. Terus inspection certificate itu biasanya buyer tuh kalau sudah 50% ready ya barangnya atau 75%, dia datang inspect gitu loh. Dia inspect secara random. Kalau misalnya benar ya dia keluarkan inspection certificate, tapi kalau salah ya harus perbaiki dulu gitu loh teman-teman. Terus nanti di bawahnya tuh ada kata-kata bahwa LC ini tunduk di peraturan internasional nomor berapa. Itu biasanya bank itu bank negosiasi udah mengantisipasi dulu gitu loh. Kalau misalnya nggak tunduk di peraturan itu ya biasanya dia tolak, dia nggak mau terima. Karena bank negosiasi ya itu kan ada di pihak kita gitu kan, ada di pihak eksportir. Dia kan nggak mau eksportirnya dirugikan, dia pasti pelajarin. Cuman kalau memang hal-hal yang di luar kuasa dia, misalnya urusan produksi atau urusan dokumen yang lain yang di luar kuasa dia, ya kalau kita salah ya bagaimana lagi, nggak bisa dibayar itu. Biasanya dia suka minta letter of guarantee, tapi nanti dari bank pembuka kan tetap aja dimasalahkan itu loh teman-teman. Jadi kita tetap berhati-hati, tapi ya nggak usah cemas. Nggak terlalu sulit juga asal kita berhati-hati gitu, nggak sulit juga sih gitu teman-teman. Nah ini sekarang yang saya bintangin, transshipment itu harus allowed. Karena apa? Kapal dari Indonesia itu kan nggak mungkin langsung direct tuh ke Los Angeles atau ke mana tuh Manchester atau kemana gitu ya, ke destination port kan nggak bisa langsung, nggak bisa, jarang gitu yang direct dari Indonesia. Kan kontainer satu kapal tuh kan banyak kontainer, biasanya dia gabungin nanti dia transit gitu kapalnya. Pakai kapal ini dulu ya, kapal yang pertama itu dia transit biasanya di Singapura atau di Kaohsiung, itu rutenya pelayaran, nanti itu pelayaran yang atur ya. Nah dari situ loading unloading dia pisah-pisahin lagi kontainer, dia ini pisah-pisahin yang ke Europe, mana yang ke Amerika, mana yang ini, dia pisah-pisahin tuh pelayaran yang atur ya. Nah kapalnya ganti lagi kan, berarti kapalnya dua. Nah berarti harus transshipment teman-teman. Kalau nggak boleh transshipment ya jangan mau kita kan, soalnya nanti kalau terjadi apa-apa misalnya, kan orang kan nggak tahu ya, soalnya saya juga pernah kejadian misalnya ada musibah, barangnya tenggelam apa-apa gitu. Kalau misalnya kapalnya cuma satu kan nggak bisa dibayar sama asuransi. Ya pelayaran suka mau aja gitu. Yang kapal yang keduanya dia coret seolah-olah nggak transit gitu ya. Tapi kan ya itu nanti kalau terjadi apa-apa ya kita cari yang aman lah, mendingan transshipment boleh. Karena toh itu memang transshipment gitu loh teman-teman. Nanti soal bank pasti tahu ya, nanti saya ini ada di negosiasi, nanti kita lebih jelas lagi ya. Terus partial shipment juga harus boleh teman-teman, harus allowed. Karena apa? Kan kita kan produksi ya, kan belum tentu kan, masalah kan bisa aja terjadi. Mungkin mesinnya rusak atau mungkin orangnya mogok atau apa, kan bisa aja lah, kesalahan mah bisa terjadi sehingga nggak keburu kita. Padahal shipment date-nya tanggal segini, bayarnya perlu sekali, barangnya harus dikirim. Kalau partial shipment nggak boleh, nanti tetap aja bank tetap penyimpangan gitu loh. Tetap aja itu tetap diskrepansi, tetap nggak bisa dibayar. Jadi mendingan transshipment boleh, jadi kita kirim sebagian dulu sesuai latest shipment date ya, sesuai kebutuhan buyer juga. Terus nanti partai yang kedua kita minta extend ininya, latest shipmentnya, latest shipment date-nya minta di extend, minta amendment, namanya perubahan gitu, minta perubahan LC minta di extend gitu, yang partai yang kedua gitu. Jadi partial shipment harus boleh ya teman-teman. Terus udah gitu latest negotiation date itu harus umumnya 14 hari, tapi kadang-kadang ada yang bank yang minta 10 hari atau pokoknya cepet banget seminggu.
itu kalau bisa jangan mau lah, soalnya kita kan takut nggak keburu ya, harus apply ke sana, apply dokumen ke sini, takutnya nggak keburu. Udahlah paling aman, dan memang umumnya tuh memang 14 hari gitu latest negotiation date ya. Nah terus ini third participer tuh harus acceptable juga teman-teman, harus boleh. Karena apa? Kalau kita under name itu kan antara eksporter sama antara shipper ya, sama ini sama vendornya kan berbeda. Nah, jadi third participer harus boleh. Kalau misalnya nanti nggak boleh, nanti penyimpangan lagi kalau kita under name gitu loh teman-teman. Jadi ya kita cari amannya aja gitu. Nah terus ini ada bintang lagi di bill of lading. Kadang-kadang buyer tuh minta ini shipper load, harus bill of lading harus ditulis shipper load and count. Kalau shipper load and count itu artinya loadingnya kita yang loading, shipper yang loading di gudang shipper, di gudang pembeli gitu, di gudang eksporter gitu ya, di gudang penjual ya, di gudang eksporter. Kita yang loading gitu, artinya kontainer tuh dibawa ke gudang penjual, kita yang loading, kita yang masukin. Nah kalau kita ekspornya cuma 2 kubik gitu kan, sedangkan ini kan kontainer itu kan isinya kan yang kecil aja 28 kubik, kan pelayaran nggak bakal mau teman-teman gitu. Kalau ini dia harus bawa kontainer ke pabrik sedangkan kita ekspornya cuma 2 kubik. Nah dia kan harus gabungin sama punya orang lain gitu kan, punya orang lain dia gabungin sehingga isinya nanti 28 kubik. Kalau dia khusus bawa kontainer ke kita, ke gudang kita kan itu kan kayaknya nggak efisien ya, pelayaran pasti nggak mau ya, repot nanti macet, kontainernya gede sekali gitu kan. Nah itu jangan mau kalau ada tulisan begitu. Toh nanti si pelayaran karena kita ekspornya cuma 2 kubik, dia gabungin sama orang lain, ininya loadingnya dia pasti tulis CFS itu artinya Container Freight Station, artinya loadingnya tuh di pelabuhan gitu kan. Nah kalau di Bandung ada pelabuhan darat, kalau di Jakarta ya Tanjung Priok. Nah loadingnya pasti kan di pelabuhan jadinya kan kalau CFS. Nah sedangkan ada tulisan shipper load and count. Pelayaran kadang-kadang karena kita karena servis aja dia mau aja tulis shipper load and count gitu. Tapi kan berbeda jadinya, nanti diperiksa sama opening bank, loh ini kok CFS kan artinya container freight station, tapi kok loadingnya kok di gudang pembeli, di shipper load and count ini kan artinya di gudang penjual gitu loh. Kan nggak sinkron kan teman-teman, nggak mau jadinya, jadi diskrepansi lagi. Jadi lebih baik kalau ada tulisan begitu kita tolak aja, jangan mau gitu teman-teman ya. Nah nanti saya jelasin ini Certificate of Origin Form A yang ini khusus itu sendiri. Nanti di negosiasi kita kerjain sama-sama, itu lebih jelas lagi ya teman-teman. Yuk kita dengerin yuk yang CSP Form A.